Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 291. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang kandidat dari distrik timur, mendapatkan 2311 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang kandidat dari distrik timur, memperoleh 10.214 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang kandidat di distrik barat, mendapatkan 3.542 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang kandidat di distrik utara, memperoleh 4.412 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding. Ratusan notif terdengar di benak Tang Yi, yang mendapatkan nilai pengalaman ratusan kandidat. Tetapi karena sebagian besar nilai kandidat relatif rendah, dan pengalamannya tidak banyak, jadi kali ini perolehannya rata-rata, dan saya tidak tahu apakah itu nasib buruk karena nilai rendah kandidat tidak banyak mempengaruhi tingkat. Ratusan kandidat bahkan sama. Tidak ada barang yang meledak, itu sangat buruk. Setelah mendapatkan nilai pengalaman ini, meskipun nilai total pengalaman Tang Yi juga sedikit meningkat, masih ada jalan panjang untuk meningkatkan ke 7 Star Warlord pada saat ini. Setelah menyelesaikan kandidat di 3 wilayah, Tang Yi melihat ke arah pelarian Zhao Yusan dan Jiao Ziming di kejauhan, menyipitkan matanya, dan berkata, "Oh, jika kamu membiarkanmu melarikan diri seperti ini, maka aku tidak terlalu memiliki wajah." Dengan mengatakan itu, Tang Yi berbalik dan memberi tahu Tang Piao Miao, Tang Baiji, dan Fan Wei di belakangnya. "Kalian bertiga menungguku di sini, dan aku akan kembali ketika aku pergi." Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu reaksi dari ketiganya, Tang Yi terbang ke udara dan mengejar Zhao Yusan dan Jiao Ziming. Zhao Yusan dan Jiao Ziming adalah murid-murid Tianmen, dan kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada kandidat biasa. Perilaku mereka juga sangat aneh. Memasuki tempat suci Xiaoji untuk mengikuti ujian masuk, jelas memiliki semacam tujuan tersembunyi. Tang Yi tidak memperjelas, bagaimana dia bisa membiarkan kedua orang ini pergi. Wus! Suara memecah langit meraung, Tang Yi seperti pesawat ulang-alik, dan dia dengan cepat mengikuti Zhao Yusan dan Jiao Ziming. Meskipun Zhao Yusan dan Jiao Ziming telah melarikan diri saat kacau, mereka telah melarikan diri dari jarak tertentu, tetapi Tang Yi 2 kali lebih cepat dari mereka dan secara tidak sadar mengejar di belakang mereka. Tidak, dia datang, lari. Ketika Zhao Yusan dan Jiao Ziming melihat Tang Yi mengejar, mereka juga ketakutan dan terbang ke udara. Mereka juga raja perang dan memiliki kekuatan untuk terbang. Jika mereka tidak takut dengan penemuan Tang Yi sebelumnya, mereka telah terbang sejak lama, tetapi mereka tidak berharap bahwa bahkan jika mereka melarikan diri di hutan, mereka masih ditemukan oleh Tang Yi, dan mereka ditangkap dengan kecepatan yang sangat cepat. Cerita bersambung di bawah ini. Telah ditemukan pada saat ini, Zhao Yusan dan Jiao Ziming tidak lagi disembunyikan menggunakan kekuatan Raja Perang, mereka terbang ke langit dan melarikan diri dengan cepat. Keduanya tahu apa yang akan terjadi jika mereka ditangkap oleh Tang Yi. Ketika mereka melarikan diri sebelumnya, mereka juga melihat Tang Yi menembak, dan melihat sekelompok besar kandidat berubah menjadi abu terbang dalam sekejap mata. Momentum semacam itu, kekuatan menakutkan semacam itu hanya menakuti mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak takut ketika melihat pemandangan itu? Melihat Tang Yi mengejar pada saat ini, keduanya ketakutan pada saat yang sama, mereka juga mengepalkan gigi mereka dan melarikan diri dengan putus asa. Mau lari? Haha, siapa yang bisa lari di tangan Tang Yi? Tang Yi mencibir dan berkata dengan percaya diri. Pada saat yang sama, ia juga dipercepat untuk mengejar ketinggalan. Meskipun sepasang sepatu bot Tang Yi,
dapat meningkatkan kecepatan sebesar 15%, tidak dapat digunakan di udara, tetapi setelah makan begitu banyak pil atribut, kelincahan tidak kurang dari itu, dan kecepatannya tidak diketahui seberapa cepat. Selain itu, Tang Yi adalah Panglima Perang Bintang 6. Zhao Yushan dan Jiao Ziming hanya Panglima Perang 1 bintang. Apakah mereka berada dalam kelas yang sama? Mereka semua akan ditekan oleh Tang Yi. Bahkan jika mereka mati-matian terbang, bagaimana mereka bisa terbang lebih cepat dari Tang Yi? Hanya dalam beberapa waktu nafas, Tang Yi mengejar keduanya. Wow, Tang Yi dengan cerdik berbalik dan memblokir Zhao Yushan dan Jiao Ziming, dan menghalangi jalan bagi keduanya. Kemana kamu pergi? Haha. Tang Yi memandang Zhao Yushan dan Jiao Ziming dan mencibir. Jiao Ziming melihat Tang Yi mengejar, dan menatap Tang Yi dengan ngeri, dan berkata dengan gemetar. Kamu. Kenapa kamu mengejar kami? Jika kamu ingin menjelaskan. Kamu juga membunuh 3 distrik kami. Ada lebih banyak orang, apakah itu cukup untuk menjelaskan kepada Anda? Oh, kamu lupa. Apa yang saya katakan? Saya katakan bahwa semua orang hanya memiliki 2 pilihan, baik menghancurkan batu bantuan untuk berhenti, atau mati. Karena kamu belum berhenti, maka hanya mati. Sebenarnya bertanya kenapa aku begitu konyol. Tang Yi Huan memegang tangannya dan tersenyum dengan jijik. Kamu terlalu menindas. Jiao Ziming sedikit kesal, tetapi dia tidak berdaya dan sangat tercekik. Terlalu menindas. Haha, ya, apa yang harus saya lakukan untuk menindas Anda? Benua suci, yang kuat mendominasi, Anda tidak mengerti kebenaran ini. Tang Yi menatap Jiao Ziming dan berkata dengan tajam. Kamu. Jiao Ziming ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zhao Yushan di samping menghentikannya. Katakan saudara ini, bagaimana kamu bisa membiarkan kami pergi? Zhao Yushan bertanya pada Shen Sheng. Aku sudah mengatakannya sejak lama, kamu menghancurkan batu bantuan, dan aku akan mengampuni kamu untuk tidak mati. Jawab Tang Yi. Cerita bersambung di bawah ini. Selain kondisi ini, bagaimana Anda rela melepaskan kami? Seni bela diri, harta, atau uang, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, saudara-saudara kita akan menawarkan dengan kedua tangan, Zhao Yushan bernegosiasi. Haha. Tang Yi mencibir, memandang Zhao Yushan dengan jijik, dan berkata. Ayo aku tidak tertarik dengan apa yang kamu katakan, tapi bukan tidak mungkin jika aku membiarkanmu pergi. Benarkah? Apakah Anda benar-benar rela membiarkan kami pergi? Jiao Ziming mendengar kata-kata itu, wajahnya segera mengungkapkan kegembiraan dan kemarahan. Zhao Yushan mengerutkan kening, dan sedikit tidak puas dengan Jiao Ziming yang bahkan menempatkan kegembiraan dan kemarahan di wajahnya pada saat ini. Sekarang sudah jelas waktunya untuk berbicara tentang kondisi, Anda sekarang membiarkan orang melihat mentalitas mereka. Jangan biarkan orang mati. Sungguh rekan setim babi. Tentu saja, ketidakpuasan adalah ketidakpuasan, mereka berdua adalah belalang di atas tali saat ini, tidak peduli seberapa tidak puas mereka tidak bisa mengatakannya sekarang. Memikirkan hal ini, Zhao Yushan menunjuk ke Tang Yi Dao. Saya tidak tahu apa yang harus ditanyakan saudara itu, selama Anda bisa membiarkan kami berdua tidak mati, apa yang Anda minta, Anda sebutkan. Benarkah? Izinkan saya menyebutkannya. Tang Yi tersenyum lebar, dan berkata, sebenarnya, persyaratan saya tidak tinggi, tetapi mereka sangat sederhana. Selama saya mengajukan beberapa pertanyaan, Anda bisa menjawabnya dengan jujur. Beberapa pertanyaan. Dikatakan bahwa hati Zhao Yushan adalah ledakan, dan jalannya buruk. Mungkinkah calon di depannya melihat sesuatu? Identitas mereka tidak dapat diungkapkan di sini. Zhao Yushan merasa lemah di hatinya, dan kemudian matanya berputar, dia menoleh dan menatap Jiao Ziming, dan setelah memberi isyarat kepada Jiao Ziming, dia berbalik dan melarikan diri. Jiao Ziming mendapat petunjuk dari Zhao Yushan. Saat Zhao Yushan melarikan diri,
dia juga berbalik dan melarikan diri ke arah lain. Keduanya menenangkan perhatian mereka, dan satu berlari ke samping untuk melihat siapa yang diburu Tang Yi. Lagi pula, salah satu dari keduanya akan selalu hidup. Tetapi jika diekspos, keduanya akan mati. Jadi mereka membuat pilihan ini saat ini dan lari terpisah. Namun, mereka meremehkan kekuatan Tang Yi. Chapter 292. Oh, di depanku, kamu berani melarikan diri, benar-benar tidak sabar untuk mati, berpikir bahwa ini trik kecil, aku tidak bisa membantumu. Melihat bahwa Zhao Yusan dan Jiao Ziming keduanya melarikan diri segera setelah mendengar pertanyaan mereka, Tang Yi mencibir, dan dia bahkan lebih yakin tentang tebakannya. Keduanya memiliki rahasia. Dan itu rahasia besar. Cerita bersambung di bawah ini. Memasuki Sifu sebagai kandidat, mereka harus memiliki tujuan yang tak terkatakan. Memikirkan hal ini, Tang Yi bahkan lebih tidak mungkin membiarkan keduanya lolos. Pada saat ini, Tang Yi mengulurkan dua jari dan menunjuk ke arah Zhao Yusan. Karena yang paling licik ini tidak mengatakan, maka tak perlu dikatakan. Liu Yang kembali ke surga. Wow! Cahaya menyala di jari-jari Tang Yi, dan putaran matahari kecil yang menyilaukan muncul. Ketika Tang Yi menunjukkan, 6 matahari bersinar bergetar pada saat yang sama, memancarkan cahaya yang mengerikan. Melihat sinar-sinar ini datang, Zhao Yusan mengangkat tangannya dan ingin melawan. Namun, keterampilan bela diri kelas atas, dan seni bela diri yang digunakan oleh Panglima Perang Bintang 6, apakah mereka begitu baik untuk bertahan? Apakah mungkin bagi Panglima Perang 1 bintang untuk melawan? Tentu saja tidak bisa melawannya. Puff puff. Tepat sebelum Zhao Yusan merespon, dia dihantam oleh 6 sinar cahaya pada saat yang sama, dan suara tubuh yang jatuh ke tanah terdengar. Dari ke-6 sinar ini, 2 lubang menembus alis Zhao Yusan, 2 lubang menembus tenggorokannya, dan 2 lubang menembus jantungnya. Mata Zhao Yusan melebar, matanya tidak bisa dipercaya, dan dia jatuh dari langit, seperti layang-layang yang patah, dan jatuh ke hutan di bawah. Tang Yi tidak melihat Zhao Yusan sama sekali, dan tubuhnya bergerak mengejar Jiao Ziming. Tentu saja, ini bukan kepercayaan diri Tang Yi, dia juga tidak ingin membiarkan Zhao Yusan pergi, tetapi karena Zhao Yusan menderita luka seperti itu, jika dia bisa bertahan hidup, itu akan menjadi keajaiban. Dan Tang Yi juga menerima pengingat untuk mendapatkan poin pengalaman. Dengan pengingat itu, terbukti bahwa Zhao Yusan tidak lagi hidup. Karena itu, Tang Yi dengan berani mengejar Jiao Ziming sendirian. Jiao Ziming sedang terbang mati-matian saat ini, dan tiba-tiba mendengar beberapa suara aneh datang dari belakang. Dia meliriknya dengan rasa ingin tahu, dan tiba-tiba melihat pemandangan yang mengejutkannya. Dia menemukan bahwa rekan baiknya, Zhao Yusan, saudara lelaki yang baik yang telah bersamanya selama beberapa tahun, dibunuh oleh Tang Yi dengan seni bela diri khusus, dan tubuhnya jatuh dari langit. Tang Yi hanya menunjuk jarinya, tubuh Zhao Yusan ditusuk cahaya, darahnya tumpah, dan tidak ada napas lagi. Sial, melihat adegan ini, Jiao Ziming sangat ketakutan, dan dia berbalik dan melarikan diri lebih keras lagi. Pada saat ini, bahkan kekuatan ledakan digunakan. Dalam menghadapi kematian, tidak ada yang bisa tetap tenang. Bahkan seorang raja perang seperti Zhao Yusan akan terbunuh jika dia bahkan tidak bisa melawan, maka dia tidak terkecuali. Cerita bersambung di bawah ini. Meskipun Jiao Ziming tahu bahwa kandidat distrik utara sangat kuat, dia tidak berharap menjadi begitu kuat sehingga Raja Perang tidak dapat menahan bahkan satu gerakan pun di tangannya dan membunuhnya dalam sedetik. Ini terlalu menakutkan. Jiao Ziming terbang mati-matian, sehingga ia memiliki energi lebih untuk terbang, ia benar-benar tidak ingin jatuh ke tangan kandidat distrik utara yang mengerikan itu, dan ia tidak ingin mati sama sekali. Namun, tidak peduli seberapa kerasnya dia, bagaimana dia bisa meninggalkan Tang Yi yang berkali-kali lebih kuat darinya. Sebelum dia berlari jauh,
Jiao Ziming ditangkap oleh Tang Yi. Sungguh konyol bahwa Jiao Ziming dan Zhao Yusan sama-sama ingin melarikan diri secara terpisah, berpikir bahwa pasti bisa lari satu sebelum yang lain, tetapi dia tidak tahu bahwa Tang Yi ingin membunuh mereka, dia tidak harus mengejar ketinggalan, dia hanya perlu melakukannya. Betapa mudahnya untuk membunuh. Lari, kau lari. Tang Yi mencibir dan mencibir setelah mencapai Jiao Ziming. Tidak. Tidak. Jangan bunuh aku. Melihat Tang Yi mengejar di depannya, Jiao Ziming gemetar ketakutan, dan ingin mengatakan sesuatu seperti pengampunan, tetapi pada saat ini, Tang Yi membungkuk dengan cepat, meraih leher Jiao Ziming, dan kemudian kalahkan dia dengan cepat. Setelah mendarat, Tang Yi mengguncang Jiao Ziming ke tanah segera setelah dia menjabat tangannya. Jiao Ziming memainkan beberapa gulungan di tanah, sangat malu, tetapi pada saat ini, dia tidak peduli dengan rasa malunya, segera bangkit dari tanah, dengan cepat berlutut di depan Tang Yi, dengan keras meminta belas kasihan. Jangan membunuh aku mohon, jangan bunuh aku. Apapun yang kamu ingin aku lakukan. Sekarang kamu takut. Apakah kamu berani bermain trik? Tang Yi tersenyum menghina. Tidak akan berani. Jiao Ziming berkata segera. Melihat Zhao Yusan mati begitu tragis, Jiao Ziming berani memainkan trik, keberaniannya hampir ketakutan. Jiao Ziming berbeda dari Zhao Yusan, dia tidak banyak berpikir, dia juga lebih kecil dari Zhao Yusan, dia ditakuti oleh Tang Yi saat ini, dan dia hampir ketakutan. Sangat bagus, sekarang aku bertanya, kamu menjawab, jika aku menemukan bahwa kamu telah menipu aku, hehe, aku akan mengirim kamu dan saudaramu untuk bertemu. Melihat bahwa tujuan mengintimidasi Jiao Ziming telah tercapai, Tang Yi tersenyum licik. Alasan mengapa Zhao Yusan terbunuh sebelumnya, meninggalkan Jiao Ziming, juga karena Tang Yi menemukan bahwa Zhao Yusan relatif tenang, bahkan jika dia dihentikan sendiri, dia sangat tenang. Hati-hati dengan ini. Orang-orang seperti tidak mudah untuk dipertanyakan. Jiao Ziming berbeda. Orang seperti ini meletakkan segala sesuatu di wajahnya, dan sangat takut mati sehingga seperti budak. Orang seperti itu yang terbaik untuk diinterogasi. Oke, Tuan, Anda bertanya, tanyakan saja, kata Jiao Ziming dengan janji. Pertama-tama, siapa kamu? Tanya Tang Yi. Cerita bersambung di bawah ini. Penjahat, penjahat. Jiao Ziming masih ragu setelah mendengar pertanyaan itu, dan dia masih tidak berani berbicara. Baik. Tang Yi melotot dan menendang ke arah Jiao Ziming dengan satu kaki, dengan marah berkata. Apa yang baru saja saya katakan, apa yang saya tanyakan, apa yang Anda jawab, jangan mempermainkan saya, lalu muntah, Laozi akan segera membunuhmu. Ditendang oleh Tang Yi, Jiao Ziming berguling beberapa kali di tanah, tidak berani menangis, dan bergegas, dan berlutut di depan Tang Yi dan mengangguk dan berkata. Ya, saya jawab, yang kecil, ini adalah murid Tianmen. Baik. Tang Yi mengangguk, mengetahui bahwa Jiao Ziming tidak berbohong, karena informasi yang ia peroleh dengan Tian Yansu juga menunjukkan apa yang Jiao Ziming adalah murid Tianmen. Oke, sekarang pertanyaan kedua, di mana letak Tianmen, kekuatan macam apa itu? Jika kamu tidak mengatakan semua detail yang kamu tahu, aku jamin bahwa akhirmu akan lebih mengerikan daripada kematian. Tang Yi mengancam jalan. Ya, aku berkata. Jiao Ziming sudah takut, dia tidak berani tidak mengatakan. Kemudian, Tang Yi mengajukan pertanyaan, dan Jiao Ziming menjawab pertanyaan, menceritakan apa yang dia ketahui secara rinci. Termasuk, di mana Tianmen Devouring, kekuatan seperti apa Tianmen Devouring, apa yang mereka lakukan di sini, apa misinya, dan bahkan beberapa rahasia, semua mengatakan pada Tang Yi. Setelah mendengarkan laporan Jiao Ziming, mata Tang Yi melebar, sedikit tak terduga. Oh, seperti itu. Chapter 293. Setelah mendengarkan narasi Jiao Ziming,
Tang Yi menyadari bahwa kekuatan yang disebut Tianmen ini ternyata merupakan kekuatan tersembunyi di wilayah utara. Kekuatan seperti Jiao Ziming hanyalah murid biasa dari kekuatan ini. Kekuatan tingkat Raja Perang hanya bisa menjadi murid biasa dari kekuatan ini, menunjukkan betapa kuatnya kekuatan ini. Murid inti, tua-tua, dan bahkan tuan, sampai sejauh mana kekuatan mereka akan kuat. Dibandingkan dengan Shifu, kekuatan komprehensif lebih dari 2 kali lipat. Namun, ini bukan yang paling menakjubkan. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa kekuatan yang disebut Tianmen di wilayah utara ini ternyata hanyalah cabang dari kekuatan besar. Apakah ini lebih kuat dari Shifu? Ini benar-benar mengejutkan Tang Yi. Menurut Jiao Ziming, laju Tianmen termasuk dalam kekuatan yang disebut gerbang bumi. Kekuatan ini sangat besar. Ia memiliki banyak cabang. Setiap cabang dapat mendominasi satu sisi. Misalnya, pencuri yang menelan langit yang ditemui oleh Tang Yi pada awalnya, mereka adalah salah satu cabang dari kekuatan ini, yang disebut pintu perampok. Cerita bersambung di bawah ini. Contoh lain adalah resimen tentara bayaran langit serigala Tang Yi temui di awal. Mereka juga salah satu cabang dari kekuatan besar ini, yang disebut gerbang bumi. Kedua kekuatan ini ditambah dengan gerbang surga menyelamatkan saat ini, 3 kekuatan ini tidak akan bergerak, dan dapat mengirim orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan satu gerakan. Ini sangat mengejutkan. Tang Yi tidak berharap bahwa 3 kekuatan yang berselisih bersamanya akhir-akhir ini semua berasal dari kekuatan yang sama, dan mereka semua adalah cabang dari pintu. Ini terlalu mengejutkan. Tang Yi tidak bisa tidak menghela nafas, dia dan kekuatan itu berselisih karena mereka mengganggu Tang Yi dahulu, jika tidak bagaimana mereka bisa memprovokasi orang-orang mereka dengan santai. Namun, kekuatan ini terlalu ajaib. Di bawah mata Shifu, mereka telah menumbuhkan kekuatan yang kuat seperti Wolf Sky Mercenary Corps. Northern Territory juga memiliki Devouring Gate. Mungkin ada cabang di wilayah selatan dan timur. Tidak heran orang-orang yang secara teratur mengirim pencuri menelan untuk menyerang pasukan utama di 4 domain pada awalnya dimaksudkan untuk melemahkan pasukan lokal di 4 domain dan dengan demikian menumbuhkan pasukan mereka sendiri. Jika bukan Tang Yi yang menangkap Jiao Ziming yang ketakutan ini, dia bahkan tidak akan tahu keberadaan gerbang tanah ini, juga tidak akan tahu bahwa Korps Prajurit Langit Serigala dan Pencuri Penyapu Langit adalah cabang-cabangnya. Cukup masuk akal bahwa gerbang tanah terlihat jauh lebih kuat daripada gedung barat, dan jauh lebih kuat daripada kekuatan lokal dari 4 domain utama. Ini harus mampu mengalahkan pasukan lokal untuk mengambil alih 4 domain utama sesuka hati, tetapi mereka tersembunyi dalam gelap dan perlahan-lahan berkembang. Sangat aneh untuk bertarung keras dengan pasukan lokal di 4 domain. Menurut jawaban Jiao Ziming, Tianmen mengidamkan 4 domain untuk waktu yang lama. Alasan mengapa mereka tidak bertabrakan dengan pasukan lokal dari 4 domain, dan mereka bertindak hati-hati dalam 4 domain, tampaknya mereka takut akan kekuatan pesaingnya. Pasukan ini melindungi 4 domain, sehingga gerbang bumi tidak berani mengambil risiko. Yaitu, gerbang bumi takut ditemukan oleh kekuatan misterius ini, sehingga kekuatan cabang gerbang bumi menutupi kegiatan mereka di 4 domain dengan identitas palsu. Menurut Jiao Ziming, misi mereka ke Shifu kali ini adalah untuk mendapatkan harta. Harta ini disebut darah Roh Kudus. Ini adalah cairan berbentuk tetesan darah. Apa efek khususnya Jiao Ziming? Saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa harta ini sangat berharga. Harta karun ini dimakamkan di sebuah altar di Tanah Suci Xiaoji, Shifu. Tianmen mengirim total 23 murid termasuk Jiao Ziming, para kandidat berpakaian Shifu menyelinap ke Tanah Suci Xiaoji dan ingin merebut ini harta. Ke-23 murid ini semuanya memiliki kekuatan Panglima Perang, dan pemimpin mereka memiliki kekuatan Panglima Perang Bintang 7, yang sangat kuat. Selain itu, seorang Master Istana di Istana Barat adalah agen yang masih menyamar,
dan misi ini dia bertanggung jawab untuk menanggapi tindakan kelompok mereka. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah mendengarkan narasi Jiao Ziming, Tang Yi menyadari bahwa 4 domain yang tampaknya tenang begitu bergelombang, menyembunyikan begitu banyak kekuatan dengan motif tersembunyi. Jika bukan narasi Jiao Ziming, Tang Yi bahkan tidak tahu bahwa Sifu disusupi oleh pasukan seperti itu, dan juga memasuki tingkat atas pemerintah asing. Menunduk sejenak, Tang Yi menoleh untuk melihat Jiao Ziming. Jiao Ziming melihat Tang Yi memandang dirinya sendiri, dan pada awalnya bahagia, berpikir bahwa Tang Yi akan membiarkannya pergi setelah mendengar pengakuannya. Tapi tiba-tiba, Tang Yi menoleh untuk melihat matanya, tetapi dengan tampilan yang kabur, penampilan ini tidak terlihat seperti hal yang baik. Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu mengatakan itu selama aku menjawab dengan jujur, kamu akan membiarkan aku pergi. Jiao Ziming menyempitkan lehernya dan bergegas kembali, menatap Tang Yi dengan ketakutan. Benarkah? Aku hanya ingin kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur, tapi aku belum mengatakan bahwa aku akan membiarkan kamu pergi setelah kamu menjawab. Tang Yi berkata sambil mencibir. Kamu tidak menepati janjimu. Jiao Ziming menunjuk ke omelan Tang Yi. Hehe, kredit untuk orang-orang baik itu untuk dijaga, perlakukan kamu seperti ini. Hehe. Tang Yi mencibir dan mendorong ke arah Jiao Ziming. Dia meremas tangan kanannya sedikit dan mengepalkan tinjunya. Selama dia menembak dengan lembut, aku percaya Jiao Ziming bisa terbunuh seketika. Jiao Ziming ketakutan dan ketakutan. Sambil mundur, dia berteriak kepada Tang Yi terus-menerus. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku punya sesuatu untuk dikatakan, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Hanya jika Anda membiarkan saya pergi, saya akan memberitahu Anda tentang itu. Mendengar kata-kata itu, Tang Yi melambat dan berhenti, berpura-pura curiga. Oh, kamu benar-benar bersembunyi, sepertinya keputusanku tidak salah, orang-orang sepertimu sangat licik. Tidak, ini bukan penyembunyian, itu. Itu karena kamu tidak bertanya padaku jadi aku tidak memberitahumu, dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan Zhongmen, dan itu tidak ada hubungannya dengan tugas ini, tapi aku pikir ini masalahnya ada hubungannya dengan Anda, jadi. Tolong lepaskan saya. Jiao Ziming berlutut di tanah dan memohon. Kamu bicarakan dulu, biarkan aku melihat ada apa. Jika benda ini berharga bagiku, maka aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu, tapi jika masalah ini tidak berharga bagiku. Hehe, Anda tahu, kadang-kadang ada hal-hal yang lebih mengerikan daripada kematian. Tang Yi mengancam. Siapa tahu, setelah mendengar ancaman Tang Yi, Jiao Ziming menggelengkan kepalanya dan menolak. Tidak, aku tidak bisa mengatakan, kamu akan membunuhku ketika aku berkata, kamu harus berjanji padaku dulu, setelah aku berkata, kamu akan melepaskanku, kalau tidak aku tidak akan mengatakannya. Dengan pengalaman barusan, Jiao Ziming juga belajar dengan baik, mengetahui bahwa Tang Yi akan membunuhnya setelah mendengar berita yang ingin ia ketahui, jadi pada saat ini ia tidak akan memberitahu berita itu terlebih dahulu. Cerita bersambung di bawah ini. Baik. Tang Yi melotot dan berkata dengan tajam. Kamu masih memberitahu saya kondisinya. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu langsung sekarang. Apakah kamu suka tidak mengatakan apa-apa? Sekarang kamu memiliki lebih dari 20 orang Tianmen ke Tanah Suci Xiao Jiyah, jangan katakan, aku akan membunuhmu dan bertanya apakah mereka tidak menjawab. Tidak, mereka tidak tahu. Hanya 2 orang yang tahu tentang ini, satu adalah aku dan yang lain adalah yang kamu bunuh. Jiao Ziming segera berkata. Dia juga ingin berjuang dan berbicara dengan Tang Yi tentang kondisinya, tetapi dia disambut oleh Tang Yi dengan tatapan yang kejam. Melihat tampilan ini, Jiao Ziming segera berkompromi. Oke, saya katakan,
Tetapi jika saya mengatakan itu akan berguna bagi Anda di masa depan, Anda harus membiarkan saya pergi. Katakan, kata Tang Yidao. Apakah kamu juga seorang kandidat di distrik utara? Aku tidak tahu jika kamu mengenal gadis-gadis cantik di distrik utara itu atau tidak. Chapter 294. Di suatu tempat di tempat suci kecil, di samping sebuah pohon besar, tiga wanita Mu Xianling bersandar dengan nafas pendek di pohon besar, dengan ekspresi putus asa tergantung di wajah mereka. Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah kehabisan berapa kali aku menyembunyikan kotak harta karun dan itu benar-benar tidak berguna lagi, yang berarti kita tidak bisa menyembunyikannya lagi, kata Milu jelek. Kakak Xianling, aku tidak bisa lari lagi, wow, apa yang harus dilakukan? Aku merindukan saudara Tang Yi. Tang Su merengek. Dan masih banyak lagi. Mu Xianling berbalik untuk melihat hutan di belakangnya, dan tiba-tiba melihat sesosok makhluk berkelap-kelip di hutan di belakangnya, dan sepertinya mengejar mereka di sepanjang jalan. Melihat angka ini, Mu Xianling menghela nafas, tetapi berkata tanpa daya. Dia datang. Apa? Orang jahat itu datang. Ketika Tang Su mendengarnya, dia terkejut, dan kemudian menangis lagi. Wow, jadi, apakah kita akan jatuh ke dalam cakarnya? Tidak, saya tidak ingin itu terjadi. Bagaimana kita bisa begitu sial sehingga Tang Yi belum terlihat selama beberapa hari? Milu juga menghela nafas. Xiaoji Holy Land terlalu besar, dan itu normal untuk tidak melihatnya. Menyalahkan kehidupan kita yang sial, dan memprovokasi pengejaran yang putus asa, kata Mu Xianling tanpa daya. Tidak peduli seberapa besar Holy Land, dia harus datang kepada kita. Bagaimanapun. Setelah semua, ini adalah tiga istrinya di masa depannya. Yah, bahkan jika dia tidak peduli dengan calon istrinya, Tang Yi selalu harus mengurus dan menjaga adiknya, apa dia tega membiarkan Tang Su jatuh, diganggu? Kata Milu belak-belakan. Wow. Tang Su menangis lagi. Mungkin. Tang Yizeng merasa nyaman dengan keindahan lain, dan tidak punya waktu untuk mengurus kita. Kata Mu Xianling dengan dendam. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah dikejar-kejar selama berhari-hari, dia juga menyimpan keluhan di dalam hatinya, sementara membenci kandidat distrik barat yang mengejar mereka. Dia juga mengeluh bahwa Tang Yi tidak datang kepada mereka selama berhari-hari, tidak datang untuk menyelamatkan mereka, dan membiarkan mereka menderita ancaman dari para kandidat distrik barat. Seperti yang dikatakan Milu, bahkan jika Tang Yi mengabaikan ketiga istrinya di masa depan, dia juga harus khawatir. Dan juga ada pelayannya sendiri yang telah melayani dia selama beberapa hari. Tidak, saudaraku Tang Yi bukan tipe orang seperti itu. Dia pasti masih mencari kita. Dia tidak bisa menemukan kita. Dia tidak bersama wanita lain terlepas dari apa yang terjadi. Balas Tang Su. Oke, ya, kamu yang termuda. Apa yang kamu katakan juga aneh. Kami bersembunyi selama beberapa hari, dan akhirnya kami tidak tahan dengan dua kandidat distrik barat yang tidak menyerah mengejar kami. Keduanya benar-benar pergi. Namun, ada lagi yang lebih ganas, dan kekuatan dari kandidat barat ini tidak sama dengan dua yang sebelumnya. Ini juga sangat kuat. Kami telah menemui begitu banyak kandidat yang meminta bantuan dari mereka, dan semuanya terbunuh oleh kandidat barat ini. Dia terlalu kuat. Kata Milu ragu. Aku juga merasa aneh. Katakan saja sebelum kita bertemu tim yang terdiri dari 20 kandidat, beberapa di antaranya juga memiliki kekuatan tingkat semangat perang, tetapi di depan kandidat ini di distrik barat, itu seperti kertas. Meninggal dalam beberapa pukulan. Mu Xianling juga berpikir sebentar. Dua mantan kandidat distrik barat dan kandidat distrik barat yang mengejar kita sekarang jauh lebih kuat daripada kandidat biasa, dan bahkan lebih kuat daripada semua jenius kita saat ini. Mereka seharusnya tidak mencapai tingkat raja perangkan. Hanya calon saja, sebenarnya sangat jenius. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti kandidat Sifu,
tetapi mata-mata asing yang masuk menyelinap, dan ketiga orang ini, bukankah mereka semua adalah kelompok yang sama kan? Milu menebak. Benar, kamu bisa menebaknya. Dia dan dia berdua benar-benar satu kelompok. Tampaknya kecantikan ini tidak hanya memiliki postur bangga dan wajah yang indah, tetapi juga kepala yang cerdas. Begitu kata-kata Milu selesai, angin sepoi-sepoi bertiup di sampingnya, dan sesosok aneh muncul di depan mata ketiga wanita itu, yang membuat ketiga wanita itu terkejut. Orang ini. Bukankah Xiao Fu? Dia datang, wow. Tang Su melihat sosok Xiao Fu dan merintih. Kamu orang jahat. Kenapa kamu masih mengejar kita? Milu juga menunjuk jari ke Xiao Fu dengan marah dan ketakutan. Mu Xianling memandang Xiao Fu dan bertanya dengan wajah jelek. Apa yang akan kamu lakukan dengan kami, di mana kami menarik perhatian kamu, bahkan kamu tidak melakukan hal lain, dan mengejar kami selama berhari-hari? Haha. Xiao Fu tersenyum sedikit, mengungkapkan senyum yang benar-benar mesum, dan berkata, "Jangan takut, aku akan memperlakukanmu dengan baik, untuk mengatakan apa yang menarik saya untuk Anda. Tentu saja, penampilan Anda sendiri menarik saya, terlihat sangat indah, siapa yang tidak ingin melihat lebih banyak, siapa yang tidak ingin mencium kecantikan, saya tertarik dengan kecantikan Anda, ini normal, mengapa Anda harus begitu terkejut? Cerita bersambung di bawah ini. Selain itu, Anda benar. Keduanya benar-benar bersama saya. Mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan, sehingga mereka mempercayakan Anda untuk membiarkan saya merawat Anda, jadi jangan takut, saya akan sangat lembut, sebenarnya, mudah bagi saya membiarkan Anda pergi, biarkan kalian menemani saya sebentar dan akan ku biarkan Anda pergi segera. Kamu tidak tahu malu. Kotor. Dasar jalang. Setelah mendengar kata-kata Xiao Fu, ketiga wanita itu langsung memarahi. Mengapa ini tidak tahu malu dan tidak senonoh? Yang disebut wanita ramping, tuan-tuan begitu baik, saya hanya melihat beberapa wanita Anda dan begitu tergoda, pria mana yang tidak ingin memiliki hubungan dekat dengan keindahan. Apa yang saya lakukan hanyalah warisan lelaki kita. Hal-hal, bagaimana ini bisa menjadi tidak senonoh? Kata Xiao Fu serius. Kamu kentut, kamu nakal. Milu terus memarahi. Xiao Fu mendengus dan mengancam. Ketika kamu pandai berbicara, saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan saya dengan patuh agar Anda merasa nyaman, saya juga dapat merasa puas, dan saya akan membiarkan Anda pergi secara alami, jika tidak, haha. Kamu buang niat itu, bahkan jika kita mati, kami tidak akan membiarkan kamu berhasil. Mu Xianling melawan, lalu menoleh untuk melihat Milu dan Tang Su. Setelah beberapa saat sunyi, dia berkata dengan sangat serius. Milu, meskipun kamu sedikit egois dan tak tahu malu, tidak dihitung bagian dari kami, aku masih mengerti prinsip-prinsipnya, dan swear, walaupun kamu sedikit menangis dan suka menjadi sedikit manja, tapi masih gadis kecil yang sangat kuat dan mandiri, aku mengenalmu dan bisa mati bersamamu, aku sangat senang. Kenapa aku tak tahu malu? Aku belak-belakan. Apa katamu? Tapi aku mengatakannya dengan egois. Aku akui ini. Juga, aku sangat senang mengenalmu dan gadis kecil ini yang suka bertengkar denganku. Kata Milu. Apa? Wow. Tang Su menyipitkan mulutnya dan menyeka air matanya sambil membalas. Saudari Xianling, Anda masih berkata kepada kami, Anda tidak berbicara tentang satu hal, melakukan yang lain, dan mengatakan bahwa Anda tidak menyukai kakak Tang saya. Betapa membencinya, mengatakan betapa buruknya dia, pada kenyataannya, saya tidak tahu seberapa besar saya merindukannya, jangan berpikir saya tidak tahu, Anda diam-diam mengukir nama saudara lelaki saya Tang Yi di tengah malam. Omong kosong. Mu Xianling diingkari oleh Tang Su, wajahnya merah, dan dia buru-buru menutupi mulut Tang Susu untuk mencegahnya terus berbicara omong kosong. Apakah Anda mengatakan cukup? Menganggap saya tidak ada, kan?
Oh, dan saudara Tang Yi, saya khawatir tidak akan melihat saudara Tang Yi yang kalian disebut. Datanglah kemari dan rasakan saudaraku Fu. Kata Xiao Fu, menunjukkan sudut mulutnya. Senyum Yingsai memaksa ketiga gadis itu ke arah Mu Xianling. Apakah kamu siap? Ketika Mu Xianling melihat Xiao Fu datang, dia dan Tang Su dan Milu saling melirik, menunjukkan pandangan tegas di mata mereka. Chapter 295. Ketika tiga putri Mu Xianling melihat sosok Xiao Fu dan dia akan datang, mereka bersiap untuk mati. Cerita bersambung di bawah ini. Mereka tidak memiliki kotak harta karun yang tersembunyi, dan karena pelarian jangka panjang, mereka kelelahan secara fisik dan mental, mereka tidak bisa lagi berlari, dan tidak ada perlawanan terhadapnya. Mereka tidak bisa lari lagi dan mereka tidak berencana untuk lari. Ketiga gadis itu bukanlah tipe orang yang mengorbankan kesucian mereka untuk hidup. Di mata mereka, ada sesuatu yang lebih berharga daripada hidup, yaitu kesucian. Dibandingkan dengan hidup, kematian yang tidak bersalah adalah pilihan yang lebih baik. Pada saat ini, Xiao Fu mendatangi mereka langkah demi langkah. Dan ingin melakukan hal-hal cabul kepada mereka. Mu Xianling mengambil belati indah dari pinggang, Tang Su juga mengeluarkan pedang panjang yang dibawanya, Milu sedikit menjabat tangannya, dan ada lebih banyak jarum perak di tangannya. Memegang senjata, ketiga wanita itu membidik Xiao Fu yang memaksa mereka langkah demi langkah. Ya, kenapa, aku masih ingin melawan? Aku katakan kepadamu, semua perlawanan di depanku tidak ada artinya. Xiao Fu mencibir dengan jijik. Saat dia berbicara, dia terus mendekati tiga putri Mu Xianling. Melihat bahwa kedua belah pihak semakin dekat dan lebih dekat, tiga wanita Mu Xianling akan jatuh ke tangan Xiao Fu. Pada saat ini, ketiga wanita itu mengertakkan gigi mereka pada saat yang sama, menunjukkan tampilan yang menentukan. Xiao Fu, sebaliknya, fokus pada dirinya sendiri. Mereka tidak putus asa untuk bertarung dengan Xiao Fu, tetapi untuk bunuh diri dan mengakhiri hidup mereka. Senjata cahaya dingin, ujung pedang, ujung pisau, ujung jarum, memancarkan napas kematian. Tiga putri Mu Xianling menutup mata mereka, dan menikam senjata mereka ke arah poin vital mereka pada saat yang sama. Ketiga gadis itu telah membuat pilihan mereka. Mereka sangat setia pada saat ini, begitu gigih dan tekun, mereka lebih memilih mati daripada membiarkan kesucian mereka dilanggar. Di depan Fuyeku, kamu juga ingin bunuh diri. Terlalu naif untuk dipikirkan. Heng Long membunuh. Melihat bahwa tiga putri Mu Xianling lebih baik mati daripada menghabiskan malam musim semi dengannya, Xiao Fu membeku sejenak, dan kemudian mendengus marah, menjabat tangannya, dan cambuk putih panjang yang terdiri dari energi tiba-tiba terbang ke arah Mu Xian dan yang lain. Capa! Sebelum tiga wanita Mu Xianling hendak menusuk diri dengan senjata mereka, cambuk panjang menyapu pergelangan tangan tiga wanita pada saat yang sama, menerbangkan senjata mereka, membuat keinginan tiga wanita untuk melakukan bunuh diri gagal. Tidak. Tiga putri Mu Xianling tertegun pada saat yang sama, mata mereka melebar, dan mereka melihat pada Xiao Fu yang berjalan ke arah mereka langkah demi langkah dengan rasa takut. Mereka bertiga tidak berharap bahwa rencana mereka ditemukan oleh pihak lain begitu tiba-tiba dan begitu cepat. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Ketiga gadis itu tidak memikirkannya, apa yang akan mereka lakukan jika mereka tidak bisa mati. Hanya jatuh ke tangan lawan dan diintimidasi oleh lawan. Cerita bersambung di bawah ini. Tidak, ini tidak bisa diterima oleh mereka. Pada saat ini, respons Milu yang sangat cepat, bunuh diri pertama kali terputus, segera mengeluarkan batu penyelamatan, dan pada saat yang sama mengingatkan Mu Xianling dan Tang Su. Hancurkan dengan cepat, untuk batu penyelamatan, cepat, kita masih punya kesempatan. Wen Yan, Mu Xianling dan Tang Su juga bereaksi, dan bergegas untuk mengambil batu. Jika ini bukan pilihan terakhir, tidak ada yang mau menghancurkan batu itu untuk penyelamatan.
Beberapa orang tidak akan menghancurkan benda ini bahkan jika mereka mati. Menghancurkannya, itu berarti rasa malu, itu berarti kegagalan, dan itu identik dengan yang lemah. Karena itu, pilihan pertama dari tiga putri Mu Xianling adalah kematian, daripada menghancurkan batu penyelamatan. Tetapi sekarang, niat untuk mati telah ditemukan oleh pihak lain, dan terputus, bunuh diri tidak lagi dapat dilakukan, sehingga mereka tidak punya pilihan selain untuk menghancurkan batu penyelamatan. Aib, kegagalan, dan kelemahan lebih baik daripada kesucian dilanggar oleh orang lain. Tapi, di depan Xiao Fu, dia bahkan tidak bisa bunuh diri, belum lagi menghancurkan batu penyelamat yang membutuhkan lapisan keterampilan untuk dihancurkan. Menghancurkan batu penyelamat di depan Panglima Perang adalah hayalan. Karena itu, ketika tiga putri Mu Xianling baru saja mengeluarkan batu, mereka tersapu oleh cambuk energi Xiao Fu, dan mereka mengagalkan penggunaan batu mereka. Ini baik-baik saja. Aku tidak bisa mati, aku bahkan tidak bisa berhenti ujian. Tiga putri Mu Xianling benar-benar akan jatuh ke tangan Xiao Fu. Melihat Xiao Fu semakin dekat dan dekat, ketiga wanita itu sangat putus asa. Oh, ya, aku berkata, di depan Fu Yeku, semua perlawananmu tidak ada artinya, dengan patuh biarkan saudara lelaki Fu ini mencintaimu. Xiao Fu tersenyum bangga. Pada saat ini, mata Xiao Fu penuh dengan yin dan mata jahat. Melihat tubuh halus tiga putri Mu Xianling, otak sudah mulai membayangkan adegan penuh gairah yang membuat awan dan hujan membuat orang terbang ke langit. Saudara kedua di tengah selangkangannya secara tidak sadar berdiri. Tiga wanita Mu Xianling sangat cantik. Tiga wajah saja sudah cukup untuk membangkitkan nafsu Xiao Fu. Belum lagi fakta bahwa pakaian tiga wanita masih agak compang camping karena berjalan selama beberapa hari. Cahaya musim semi yang tak terbatas terpapar, yang merupakan adrenalin stimulasi Xiao Fu. Ini benar-benar yang terbaik di dunia. Aku akan mengejarmu selama beberapa hari, kata Xiao Fu puas. Melihat bahwa Xiao Fu berdiri di depan dirinya dan yang lain, dan ada juga ekspresi tidak senonoh di wajahnya, ketiga wanita itu menyusut ketakutan, saling berpelukan, dan wajah mereka penuh keputusasaan. Pada saat ini, Tang Su akhirnya tidak tahan dengan tekanan itu, wow, menangis dan berteriak ke langit. Kakak Tang Yi, selamatkan aku. Wow. Tang Yi, kamu di mana? Milu juga berteriak putus asa. Hanya Mu Xianling yang mengepalkan gigi peraknya dan menatap Xiao Fu dengan kejam. Jika dia bisa membunuhnya dengan matanya, mungkin Xiao Fu telah dibunuh oleh Mu Xianling 10.000 kali. Katakan, teriaklah, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu ketika kamu berteriak. Saudara Tang Yi, kamu akan puas dengan saudaraku Fu. Xiao Fu tersenyum dengan sepele. Wang. Pada saat ini, bisikan cahaya terdengar di tubuh Xiao Fu. Wang. Setelah itu, beberapa bisikan terus terdengar pada saat bersamaan, yang tampak sangat cepat. Xiao Fu mengerutkan kening, mengeluarkan sepotong batu giok dari jubah bersulam, dan pada saat yang sama ia mengatakan bahwa itu adalah hal yang tidak diharapkan mengganggunya pada saat kritis ini. Menatap Yu Pei, ia menemukan bahwa itu adalah berita dari Zhao Yusan dan Jiao Ziming. Melihat mereka berdua, Xiao Fu tidak membaca berita dari atas. Beberapa dari mereka kesal dan mengumpulkan Yu Pei, dan berbisik dengan suara rendah. Jika Anda tahu apa yang saya lakukan, saya berani mengirim berita untuk mengganggu saya. Cukup bagus ketika saya melihat Anda nanti, dan kemudian saya akan membersihkan kalian berdua. Dengan mengatakan itu, dia mengalihkan perhatiannya ke tiga putri Mu Xianling lagi, condong ke arah tiga putri langkah demi langkah, dan pada saat yang sama mulai membuka pakaian dan menunjukkan dadanya yang lebar. Ayo kita lakukan. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.